adili Jokowi, siap untuk adili Jokowi, siap makzulkan Gibran, siap makzulkan Gibran, siap tangkap Silvester, takbir. Nah ini kerok kita, di biang keroknya ini Jokowi, saudara. Betul nggak? Kemarin anggota DPR Eko Kuya-kuya, lihat habis gak? Karena apa? Karena joget-joget, betul. Saya mau tanya, biang kerok joget-joget pertama di istana siapa? Siapa? Di pemerintahannya Jokowi. Di istana dia joget-joget. Lagu apa dijogetin? Zamannya SBY, zamannya Megawati, zamannya daripada Habibie. Tidak ada yang pernah joget-joget di istana. Kenapa? Istana itu sakral. Betul. Di zaman Jokowi joget-joget, parah nggak? Parah nggak? Ada uang 11.000 triliun di kantong saya. Duitnya kemana Pak sekarang? Duitnya kemana? Ada di bunker dia. Ada di bunkernya Jokowi. Kenapa? Karena sudah banyak yang setor. Gibran sendiri ngomong, setiap hari Sabtu sore para menteri-menteri itu nyetor uang ke dia. Belum lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 1000, yang jawab 50. Hidup buruh, hidup buruh, hidup ojol, hidup ARM, hidup mama militan. Takbir. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Tugas kedua. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Kita berkumpul kembali di tanah juang. Saya mengatakan kalau jalanan adalah tempat kita berjuang saat ini. Setuju? Karena suara kita di DPR nggak pernah didengar, betul? Suara kita hanya menjadi bahan 5 tahunan sekali. Hanya untuk mereka para pengemis suara. Ketika mereka sudah mendapatkan suara kita, mereka lupa akan suaranya, betul? Nah, jalanan inilah menjadi alat perjuangan kita untuk terus menegakkan, menyuarakan kebenaran dan keadilan. Maka dari itu, tuntutan-tuntutan yang sebenarnya ingin kita sampaikan lumrah adanya. Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa ke depannya, untuk kesejahteraan rakyat ke depannya. Kita mengharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan reshuffle, pergantian kabinet. Menteri-menterinya sudah diganti. Menteri judi online sudah lewat, betul? Menteri apalagi yang sudah lewat? Menteri pajak yang selalu memajaki rakyat sudah lewat, betul? Cuma penggantinya nih baru sehari sudah ngomongnya nggak jelas. Sudah didemo oleh mahasiswa, belum terima gaji udah didemo. Bayangin nih Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Hati-hati Pak Purbaya, Anda menteri baru. Ketika mengeluarkan statement jangan pernah menyakiti hati rakyat, betul? Siapapun menterinya coba-coba menyakiti hati rakyat, maka rakyat akan bergerak menurunkan mereka. Setuju? Setuju? Siap kompak. Buruh siap kompak. Buruh harus kompak. Buruh harus kompak. Jangan sampai kita jadi jongos mulu buat para toke-toke, betul? Jangan sampai kita yang capek banting tulang, peras keringat, yang enakan, yang enak hanya yang di atas saja.
Maka buruh harus kompak, harus bisa menyatukan kekuatan. Kalau buruh kompak, satu kekuatan, maka apapun bisa kita lakukan, saudara. Betul, betul. Buruh siap kompak, buruh siap kompak. Ya, melempem buruhnya. Ini nih, hati-hati kalau udah nggak kompak buruh, hati-hati. Kenapa? Pasti kalian akan dimanfaatkan. Kalau sudah dimanfaatkan kalian, maka antar kalian akan jadi musuh. Maka kalian akan bertempur antar kalian sendiri. Kenapa? Kalian yang nggak mau kompak, kalian nggak mau bersatu. Tapi kalau kompak, buruh bersatu, dari aliansi manapun mereka bersatu, maka bisa kita lakukan apa saja. Betul, betul. Ojol siap bersatu, ojol siap bersatu. Cakep. Sudah terbukti kemarin saat Afan meninggal dunia, ketika ojol kompak, semua turun, saudara. Presiden datang, gubernur datang, ketua DPR datang, betul? Itu karena ojolnya kompak. Tapi kalau ojolnya kompak, mereka nggak akan datang. Jangankan satu yang mati, 10 yang mati ojol, kalau kalian tidak kompak, kalian tidak akan dianggap, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Maka itu kompak. Kalau kita sudah kompak, apapun bisa kita lakukan. Ayo kita kompak bersama. Siapapun kita, dari manapun kita, kalau suara kita sudah satu bersama, maka kita akan meraih kemenangan tersebut. Siap untuk adili Jokowi. Siap untuk adili Jokowi. Siap makzulkan Gibran. Siap makzulkan Gibran. Siap tangkap Silvester. Takbir. Nah, ini kerok kita, di biang keroknya ini Jokowi, saudara. Betul nggak? Kemarin anggota DPR Eko Kuya-kuya, lihat habis gak? Karena apa? Karena joget-joget, betul. Saya mau tanya, biang kerok joget-joget pertama di istana siapa? Siapa? Di pemerintahannya Jokowi. Di istana dia joget-joget. Lagu apa dijogetin? Zamannya SBY, zamannya Megawati, zamannya daripada Habibie. Tidak ada yang pernah joget-joget di istana. Kenapa? Istana itu sakral. Betul. Di zaman Jokowi joget-joget, parah nggak? Parah nggak? Ada uang 11.000 triliun di kantong saya. Duitnya kemana Pak sekarang? Duitnya kemana? Ada di bunker dia. Ada di bunkernya Jokowi. Kenapa? Karena sudah banyak yang setor. Gibran sendiri ngomong, setiap hari Sabtu sore para menteri-menteri itu nyetor uang ke dia. Belum lagi oligarki Aguan CS, mereka setor uang semuanya ke Jokodong. Nadiem Makarim sudah mengatakan 450 triliun sudah saya serahkan ke Jokowi. Saksinya Gibran dengan Kaisang. Innalillahi. Duit banyak banget, mau diapain Pak Jokowi? Anda mati duit Anda nggak bawa. Anda mati jabatan presiden udah hilang. Anda mati cuma memakai 3 lembar kain. Anda mati hanya ditutupi dengan kain kafan. Anda mati hanya ditutupi dengan papan nisan. Nggak ada yang bisa Anda bawa. Tapi kejahatan Anda akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Betul. Betul. Bengis sekali, saudara. Anies Baswedan dipecat karena apa? Karena dia mencoba untuk bagaimana bisa ijazah asli tetap selalu terpakai. Ketahuan sama Jokowi, Jokowi nggak demen.
Anies dilengsarkan, betul. Sudirman Said bagaimana dilengsarkan? Karena Sudirman Said bersama dengan Said Didu membongkar kasusnya saham, minta Bapak minta saham. Saat itu juga Jokowi melengsarkan Sudirman Said dan juga Said Didu. Belum lagi Pak almarhum Rizal Ramli, dia membongkar segala kebobrokan Jokowi, akhirnya dilengsarkan juga. Orang-orang baik semua dilengsarkan orang Jokowi. Saat itu maka rezim tersebut diisi oleh orang jahat dan koruptor-koruptor yang menghisap darah rakyat. Betul? Betul? Sri Mulyani belum lama ingin menaikkan pajak lagi. Coba bayangin, pegawai negeri belum gajian udah kena pajak. Betul? Belum ngerasain gaji udah kena pajak. Apa yang tidak ada pajak? Berani mengatakan pajak itu sama dengan zakat? Beda, bego. Betul? Betul? Ada nggak yang ngomong pajak sama dengan zakat? Ada nggak yang ngomong? Siapa yang ngomong? Rasain lo sekarang turun. Betul? Betul? Sekarang kita lihat kemarin ada yang Raja Hutan. Siapa Raja Hutan? Siapa Raja Hutan? Bukan Jokowi. Menteri Kehutanan. Siapa Menteri Kehutanan? Monyet. Menteri Kehutanan monyet. Siapa namanya? Raja Juli. Raja Juli bersama Abdul Qadir Karding ketahuan lagi main gaple, lagi main domino. Ketahuan. Kenapa yang dipecat cuma Abdul Qadir Karding doang? Kenapa Raja Juli sang Raja Hutan nggak dipecat Pak Prabowo? Apakah karena dia PSE? Apakah karena dia anak buahnya Kaisang? Apakah dia karena kesayangnya Jokowi? Jadi Pak Prabowo masih takut. Hei Pak Prabowo, Anda bersih-bersih kabinet. Yang koruptor-koruptor Anda lepaskan. Tangkap mereka. Insya Allah rakyat Indonesia akan mendukung daripada pemerintahanmu. Betul? Betul? Siap dukung Prabowo. Siap dukung Prabowo. Selama Prabowo ingin membersihkan daripada pengkhianat bangsa, membersihkan daripada koruptor-koruptor yang ada di sekelilingnya, maka insya Allah rakyat Indonesia akan mendukung sebuah kebijakan Prabowo selama itu pro rakyat. Betul? Coba bayangin. Udah cukup belum Pak? Kelamaan ya? Kelamaan. Pesan saya adalah rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah, jalin persatuan dan kesatuan di antara kita. Dari manapun kita, dari elemen apapun kita, ketika kita kompak bersatu, maka kita akan bisa melakukan apa saja. Betul? Kepada Pak Polisi, kita juga semua sebetulnya prihatin dengan keadaan yang ada. Betul? Kalau polisi-polisi yang depan ini kita kasihan, mereka hanya menjalankan tugasnya. Betul? Mereka hanya melaksanakan tugasnya. Sama kami dengan kalian, kami tidak dibayar tapi kalian dibayar. Betul? Yang kurang ajar kadang-kadang itu pemimpin kalian, atasan-atasan kalian yang ingin mengadu domba. Hai polisi, hai TNI, jangan sampai kalian diadu domba. Jangan sampai kita diadu domba antara rakyat, polisi, dan TNI. Kita harus bergandengan tangan. Siapa yang harus kita perangi? Mereka para promocorah, mereka para perampok-perampok, mereka para oligarki yang ingin memiskinkan negara, yang ingin mengambil alih negara, yang ingin memiskinkan rakyat. Mereka yang harus kita perangi. Betul? Maka polisi, TNI, rakyat, ayo bersatu, ayo kompak.
TNI Polri adalah anak kandung rakyat, maka kalian harus berada di barisan rakyat. Kami bukan musuhmu. Kami bukan musuhmu. Tatkala kalian melakukan tindakan represif, maka itu kalian akan menjadi lawan kami. Kenapa? Kalian represif, betul. Tapi kalau kalian baik, kalian sopan, kalian mau menerima kami, maka kami akan lebih sopan, lebih baik, dan akan selalu bisa bergandengan tangan, betul. Buruh siap bersatu. Buruh siap bersatu. Ojol siap bersatu. Mak-mak siap bersatu. Ini mak-mak luar biasa. Kalau demo aksi dia bawa makanan sendiri. Buat apa? Bukan buat dirinya, tapi buat para peserta. Dia tahu kadang-kadang yang demo nggak punya duit, betul. Ada yang nyiapin minum. Dari mana duitnya? Swadaya emak-emak. Untuk apa? Mereka ingin berjuang bukan buat dirinya, tapi dia pikirkan bagaimana nasib ke depan anak cucunya, betul. Lihat mama kita, mereka udah gak mengharapkan apa-apa. Mereka sudah uzur, mereka sudah tua, tapi semangat mudanya menggelora ketika ada kezaliman, ketika ada kebatilan, ketika ada ketidakadilan di negara ini. Mama turun, saudara. Saya tanya, mama dibayar nggak? Dibayar nggak? Nggak ada yang bayar, saudara. Saya tanya Boro datang kemari, dibayar nggak? Dibayar nggak? Enggak, karena ingin perbaikan daripada nasib kita, betul. Maka dari itu ayo kompak, ayo bersatu, kuatkan ukhuwah. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.